Amin. Haleluya. Shalom semua. Ya. Sebenarnya ini kali yang pertama saya dan istri datang ke gereja ini. Sebenarnya kami sudah mengenal pastor kamu dan istri sejak tahun 1998 kalau sudah silam. Dekat 30 tahun sudah. Tapi tidak berpeluang untuk datang ke gereja. Dan pagi inilah peluang yang pertama bagi kami. Oke. Saya akan baca dua teks pada pagi ini. Ya. Yang pertama, boleh nampak? Oke. Yang pertama ditulis oleh Paulus dalam Filipi bab yang keempat ayat 4. Begini ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Dan seterusnya, berkenaan dengan tajuk sukacita, teks yang kedua, saya baca dari Yohanes, pasal ke-15, ayat 9 hingga 11, dari terjemahan bahasa Indonesia. Kali ini Yesus yang berkata, ayat ke-9, seperti Bapa telah mengasihiku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 11, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, dari dua teks ini, saya pilih satu tajuk. Sukacita Kristen. Okay? Sukacita Kristen. Kenapa saya pakai Kristen di sini? Sebab sukacita adalah hak mutlak Kristen. Orang yang bukan Kristen tidak akan mengalami sukacita. Okay? Dan saya akan jelaskan apa maksud hanya Kristen boleh mengalami sukacita. Okay. Dalam Alkitab ada dua perkataan yang hampir sama dan banyak Kristen pun keliru, yaitu perkataan sukacita dan bahagia. Okay. Dua perkataan ini saling dikelirukan. Dalam 1 Filipi bab yang keempat ayat 4, sukacita itu diterjemah daripada perkataan rejoice ataupun kata dasar joy. Okay? Dalam Alkitab perkataan rejoice dan joy dipakai kalau tidak silap saya lebih 300 kali dalam Alkitab. Okay? Satu lagi perkataan yang hampir sama maksud dengan sukacita adalah perkataan bahagia. Okay? Bahagia. Dalam Alkitab seperti dalam Yohanes bab ke-13 ayat 17, perkataan happy diterjemah kepada bahagia. Dalam Alkitab, perkataan bahagia dipakai hanya 30 kali saja. Ini bermaksud perkataan sukacita lebih kerap dipakai dalam Alkitab berbanding dengan perkataan bahagia. Nah, dahulu semasa 2 ataupun 3 tahun selepas menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, saya pernah berfikir hanya orang yang bahagia boleh bersukacita. Itu pikiran saya. Hanya orang yang bahagia boleh bersukacita. Dan itu ternyata salah, tidak betul.
Okay. Kerana perkataan sukacita dan bahagia tidak sama. Maksudnya tidak sama. Implikasi kepada seorang Kristian tidak sama. Jauh berbeza. Nah, yang pertama saya mau jelaskan kenapa saya kata sukacita dan bahagia tidak sama. Sukacita tidak bergantung pada keadaan hidup atau persekitaran kita. Ataupun keadaan hati kita. Sukacita tidak bergantung kepada keadaan kita dan persekitaraan. Nah, saya pernah terbaca dalam internet dalam tahun 2001. Ada suami dan istri yang bekerja sebagai missionary kepada Filipina. Dan dalam tahun 2001 mereka diculik oleh pengganas sebagai tebusan selama 1 tahun. Dan pada 1 Jun 2002 apabila tentera Filipino datang untuk menyelamatkan mereka, suaminya yang bernama Martin terkena peluru dan mati di tempat kejadian. Tetapi istrinya Garcia mengalami cedera ringan dan selamat. Dia kembali kepada Amerika Syarikat. Nah, mengikut istrinya, Martin pernah berkata kepada istrinya yang bernama Garcia, saya baca, besar kemungkinan kita tidak akan keluar daripada hutan ini hidup-hidup. Saya terjemah ini daripada bahasa Inggris. Besar kemungkinan kita tidak akan keluar daripada hutan ini hidup-hidup, dia kata. Tetapi kita boleh meninggalkan dunia ini dengan sukacita. Kita boleh melayani Tuhan di dalam hutan ini, di tempat ini, sekarang juga dengan sukacita. Dia ditangkap sebagai tebusan, tetapi dia masih boleh bersukacita. Ini sebabnya saya mengatakan sukacita tidak bergantung kepada persekitaran dan keadaan kita. Nah, mengikut kesaksian daripada banduan-banduan lain, Martin hidup dengan penuh sukacita di dalam hutan. Martin dirantai pada sebatang pokok setiap malam. Tetapi dia selalu berterima kasih kepada pengganas dan mengucapkan selamat malam kepada mereka. Martin selalu diseksa, tapi dia sentiasa menawarkan dirinya untuk membantu pengganas dan banduan-banduan lain. Martin banyak memulakan perbincangan dengan ketua-ketua pengganas tentang Yesus. Nah, ini bermakna Kristian boleh bersukacita walaupun susah dan menderita. Kristian boleh bersukacita walaupun dia susah dan menderita. Ini kerana sukacita tidak bergantung kepada keadaan pribadi dan persekitaran kita. Nah, apa yang berlaku di sekitar kita dan apa juga perasaan kita tidak ada kena-mengena dengan sukacita. Tidak ada kena-mengena dengan sukacita. Nah, kebahagiaan bergantung kepada hidup dan persekitaran kita. Jauh berbeza. Keadaan pribadi dan keadaan di sekitar kita boleh mengubah kebahagiaan kita. Kalau keadaan pribadi kita baik, keadaan di sekitar kita baik, kita akan berasa bahagia. Kalau kamu kaya, kamu banyak uang, banyak harta, ada pekerjaan yang baik, badan pun sihat, saya pasti kamu akan berasa bahagia. Betul? Nah, kalau kamu ada kawan yang baik, istri yang baik, ataupun suami yang baik, anak-anak semua berjaya, saya pasti kamu akan berasa bahagia. Betul? Kalau kamu tidak merasa bahagia, itu masalah yang besar. Kalau semuanya baik dan kamu tidak merasa bahagia, itu masalah yang besar. Karena kebahagiaan hidup bergantung kepada keadaan kita dan persekitaran kita. Tetapi kita tahu bukan semua berjaya. Bukan semua kaya. Bukan semua sihat. Kita sentiasa ada kawan yang kurang baik.
Sentiasa ada kawan yang menyakiti hati. Sentiasa ada kawan yang susah untuk bekerja sama. Kita sentiasa ada masalah. Dan kalau ada masalah, saya pasti kamu tidak akan berasa bahagia. Betul? Dan kalau kamu ada masalah, kamu berasa bahagia, itu juga masalah besar. Kan? Nah, kebahagiaan sentiasa berubah. Kita tahu bahwa keadaan pribadi, apa yang berlaku di sekitar kita dan perasaan kita akan berubah. Sebab itu kebahagiaan juga akan berubah. Nah, sekarang susah, mungkin besok tidak susah. Nah, siapa yang berani mengatakan kebahagiaan itu akan kekal? Kekayaan itu akan kekal. You know? Kawan kamu yang baik itu akan sama, sentiasa sama. Siapa yang berani mengatakan bahwa kawan kita itu tidak akan berubah? Mungkin besok dia akan berubah. Dan ini kan menyebab kebahagiaan kita akan juga berubah. Nah, saya suruh, kalau saya bagi contoh, kalau saya suruh kamu berdiri di terik matahari di luar sana, okay? Saya pasti kamu akan berasa kurang bahagia, betul? Nah, kalau saya ubah, kalau saya bagi tukar keadaan di sekeliling kamu. Saya bagi kamu kerusi, bagi kamu payung, bagi kamu mungkin Coca-Cola yang sejuk, kan? Letakkan lagu-lagu rohani di sekeliling kamu. Saya fikir kamu akan berasa lebih bahagia. Dia akan berubah. Dan perasaan bukan hanya boleh berubah, tapi boleh berubah dengan cepat. Kebahagiaan, okay? Boleh berubah dan boleh berubah dengan cepat. Nah, saya dengar cerita ini daripada orang Sarawak. Nah, berapa tahun dahulu ada seorang menteri kesihatan. Dia sangat-sangat ceria. Dia melawat hospital bahagia, okay? Hospital bahagia di Sarawak. Menteri itu melihat ada seorang pesakit yang sangat ceria. Pesakit itu sedang memancing ikan dalam baldi. Okay? Dan dengan yakin menteri itu berkata, "Hai kawan," dia kata, "ada ikan kah?" Tiba-tiba pesakit itu marah dia. "Apa lu gila kah? Mana ada ikan dalam baldi ini?" Dia kata. Dan dengan tiba-tiba perasaan ceria seorang menteri itu menjadi perasaan malu. Dengan sekelip mata saja. Perasaan kita boleh berubah. Nah, oleh kerana perasaan sentiasa berubah, jangan membiarkan perasaan hati mengawal cara kita bertindak. Jangan membiarkan perasaan hati mengawal cara kita bertindak. Kristen yang bertindak mengikut perasaan hati sangat susah untuk dipercayai. Sebagai rakan sepasukan dalam pelayanan. Apabila berasa bahagia, dia akan bersikap baik, sangat ceria, semua baik, semua dia boleh lakukan. Apabila kurang bahagia, dia akan berkelakuan jahat. Tidak mau cakap, semua kerja tidak boleh buat, dan sebagainya. Hari ini lain, besok lain, tidak boleh dipercaya. Jangan sekali-kali bergantung kepada kebahagiaan hidup. Nah, sukacita bergantung kepada Yesus. Kan? Yohanes bab ke-15 ayat 9 hingga 11 mengatakan sukacita datang daripada Yesus, bukan daripada keadaan hidup kita, bukan daripada persekitaran. Nah, Yohanes bab ke-15 ayat 11 mengatakan supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Sukacita Yesus ada di dalam kita. Lain, berbeza dari kebahagiaan hidup. Sukacita datang daripada Yesus. Okay. Ayat ini mengatakan sumber sukacita Kristen datangnya daripada Yesus.
Oleh kerana sukacita datang daripada Yesus, sukacita bergantung 100% kepada pribadi Yesus. Bukan bergantung kepada pribadi kita. Bukan bergantung kepada persaudaraan. Bergantung 100% kepada pribadi Yesus. Dan Yesus tidak berubah. Dan boleh dipercayai. Kalau kita baca dalam Ibrani bab ke-13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Sebab itu sukacita Kristian boleh tidak kira kita, keadaan kita, persediaan kita, kita boleh bersukacita bila-bila masa. Okay. Dan kerana pribadi Yesus tidak berubah, maka sukacita Yesus juga tidak berubah. Sukacita Yesus seperti matahari, sentiasa terang. Walaupun ada awan menutupi matahari, tetapi matahari tetap terang. Okay. Dan apabila gelap, dunia yang gelap, ini bukan kerana matahari tidak bercahaya, tetapi kerana matahari ditutupi oleh cahaya. Walaupun waktu malam, matahari sentiasa terang, walaupun tidak kelihatan. Tetapi kebahagiaan seperti bulan, sekejap terang, sekejap gelap. Tapi sukacita Yesus sentiasa terang seperti matahari. Jangan hidup seperti bulan, tapi hidup seperti matahari, sentiasa terang. Nah, sukacita mengalir dari lubuk hati kita. Sukacita mengalir dari lubuk hati kita. Nah, kenapa saya berkata begini? Sebab Efesus bab ketiga ayat 17 mengatakan Yesus tinggal di dalam hati kita dan memerintah sebagai Tuhan dan Raja di dalam hati kita. Tetapi ramai Kristian memanggil Yesus Tuhan, Tuhan dan Raja-Raja, tetapi tidak membenarkan Yesus memerintah di hati mereka. Ramai Kristian memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Raja, tetapi tidak membenarkan Yesus memerintah di dalam hati. Maka kita tidak ada sukacita. Menurut Yohanes bab ke-15 ayat 9 dan 10, kalau kita mengasihi Yesus, menuruti perintah Yesus, sukacita Yesus akan mengalir daripada takhta Yesus di dalam hati kita untuk memenuhkan sukacita kita. Ini prinsip yang luar biasa. Kalau kita mengasihi Yesus, membenarkan Yesus memerintah dalam hati kita, melakukan segala perintah Yesus, maka sukacita Yesus akan mengalir daripada lubuk hati kita dan memenuhi ke seluruh hidup kita. Nah, apabila sukacita kita penuh, fikiran, kelakuan, tindakan kita akan dikawal sepenuhnya oleh sukacita. Keadaan hidup, persekitaran, perasaan hati tidak ada kuasa di atas kita lagi. Semuanya dikuasai oleh sukacita. Dan tidak ada ruang untuk iblis mengganggu kita karena kita sudah dipenuhi oleh sukacita Yesus. Tidak ada ruang untuk kita bergosip. Tidak ada ruang untuk kita untuk bercerita tentang hal-hal yang tidak menentu. Karena ruang itu sudah dipenuhi oleh sukacita Yesus. Nah, konsep kasih dan sukacita adalah sama. Kasih datang daripada Yesus. Sukacita datang daripada Yesus. Nah, melalui masa, kerana dosa, sukacita dan kasih boleh menjadi pudar dan habis. Ya. Sebab itu, sebagai Kristian, kita harus datang setiap masa kepada Yesus. Setiap ada peluang, datang kepada Yesus supaya sukacita dan kasih kita di-charge semula. Siapa yang ada handphone di sini?
Siapa yang punya handphone yang ada bateri yang boleh pakai 1 tahun? Kasih dan sukacita daripada Yesus seperti handphone yang kami pakai. Kalau kamu ingat, handphone kamu perlu di-charge setiap hari. Sukacita dan kasih daripada Tuhan Yesus harus di-charge. Datang kepada Yesus dan sambung kepada sukacita dan kasih Yesus. Supaya sukacita dan kasih Yesus akan memenuhi kita. Dan supaya saya percaya kalau kita ada sukacita, kita akan lebih mengasihi Yesus dan mengasihi sesemua manusia. Tiada ada ruang untuk kita berdendam dan membenci orang lain. Kita akan ada damai sejahtera di dalam hati kita. Amin, saudara. Nah, kerana sukacita datang daripada Yesus, orang yang tidak memiliki Yesus tidak akan dapat mengalami sukacita Yesus. Itu sebab itu saya mengatakan sukacita adalah hak istimewa Kristian. Yang bukan Kristian, mereka tidak boleh mengalami kerana mereka tidak ada Yesus dalam hidup mereka. Begitu juga Kristian yang enggan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Yesus tidak akan mengalami kasih Yesus dan sukacita Yesus. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita biar Yesus menjadi raja, biar Yesus menjadi Tuhan dalam hidupan kita. Barulah sukacita dan kasih Yesus akan mengalir dan memenuhi hidup kita. Nah, sukacita tidak datang secara otomatik. Kita harus memilih. Sukacita tidak datang secara otomatik. Kita harus memilih untuk bersukacita ataupun tidak. Kamu mau bersukacita ataupun tidak. Begitu. Seperti penyelamatan daripada Bapa. Penyelamatan itu diberi kepada semua. Tetapi kenapa semua tidak selamat? Kerana bukan semua memilih penyelamatan. Bukan semua memilih Yesus sebagai juru selamat. Sukacita pun sama. Bukan secara otomatik. Jangan kamu menunggu supaya sukacita itu datang kepada kamu. Kamu harus memilih untuk mahu bersukacita. Soalannya, kamu mau bersukacita atau tidak? Dia sangat simple. Firman Tuhan sangat simple, tapi kita yang membuat firman Tuhan itu sangat complicated. Dia sangat simple. Sukacita diberi percuma, tetapi bukan semua Kristian mengalami sukacita. Kenapa? Karena bukan semua Kristian memilih untuk bersukacita. Okay. Nah, Filipai bab keempat ayat 4 mengatakan Allah mendorong supaya kita bersukacita. Tetapi Allah tidak akan paksa kita untuk bersukacita. Allah mau selamat ke semua manusia, tapi Dia takkan paksa. Karena kita bukan robot, kita diberi peluang untuk memilih. Untuk diselamatkan ataupun tidak, untuk bersukacita atau tidak. Okay? Untuk mengasihi orang lain ataupun tidak. Itu pilihan. Kalau kamu mau sukacitamu penuh, kamu harus datang kepada Yesus. Serahkan seluruh hidup kamu kepada Yesus, tinggal dalam kasih Yesus dan lakukan seluruh perintah Yesus. Kalau kita menganggap Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan, dan tidak melakukan apa yang Dia mau kita lakukan, bermakna Dia bukan Tuhan. Dia bukan Raja kita. Raja dan Tuhan bermakna kita melakukan apa yang Dia mau dalam hidup kita, bukan sesuka hati kita. Itu maksudnya. Dan kenapa kita didorong untuk bersukacita sentiasa? Karena sukacita adalah satu-satunya. Karena sukacita adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Tidak ada sumber lain. Itulah sumber kekuatan kita. Nehemia bab ke-8 ayat 11 mengatakan,
sukacita daripada Tuhan ialah kekuatan kamu. Nah, kenapa Tuhan tidak mau kebahagiaan itu sebagai sumber kekuatan kita? Kenapa Tuhan tidak katakan, oh kebahagiaan kalau kamu ada kebahagiaan, kamu ada kekuatan. Karena kebahagiaan itu tidak, hari ini kamu bahagia, besok tidak bahagia. Kalau kamu banyak uang, kamu akan bahagia. Bermaksud, orang yang miskin, orang yang sakit tidak akan bersuka cita. Mereka tidak akan kekuatan, tidak ada kekuatan. Ini sebabnya Tuhan tidak mau kita bergantung kepada bahagia. Kita harus bergantung kepada sukacita. Inilah kekuatan bagi kita. Kalau ada sukacita, kita akan menjadi kuat. Walaupun dalam keadaan susah ataupun senang. Paulus berkata pada Filipai bab keempat ayat 13 mengatakan, aku dapat melakukan segalanya melalui Yesus yang memberiku kekuatan. Boleh melakukan segalanya melalui Yesus yang memberi kekuatan. Nah, bila Paulus menulis Filipai bab keempat ayat 4, Paulus sedang dalam penjara. Paulus di penjara karena mengkabarkan berita baik. Paulus susah, Paulus sengsara di penjara, tetapi Paulus memilih untuk tidak bersungut. Paulus memilih untuk bersukacita. Sukacita Kristus memberi kekuatan kepada Paulus melawan kesusahan, kesengsaraan di dalam penjara. Itu kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan untuk Paulus melawan segala penderitaan di dalam penjara. Nah, dalam cerita tadi, kenapa Martin boleh hidup dengan penuh sukacita walaupun dia mengalami kesusahan di dalam hutan? Karena Martin memilih untuk bersukacita. Martin memilih untuk bersukacita. Sukacita memberi kekuatan untuk Martin melawan kesusahan dan penderitaan. Yesus adalah penyelamat. Yesus telah memberi kemerdekaan untuk kita. Kebebasan penuh untuk memilih bersukacita ataupun tidak. Tidak kira apa keadaan kita, susah atau tidak, menderita atau tidak, kaya ataupun miskin, muda ataupun tua. Kita boleh memilih untuk bersukacita bila-bila masa, dalam apapun keadaan, di dalam kita dan di luar kita. Bila-bila masa kita boleh memilih untuk bersukacita. Bukan berbeza daripada kebahagiaan hidup. Nah, jangan salah anggapan. Bersukacita bukan bermaksud tidak ada masalah. Sebab itu saya mengatakan tadi, bahagia dan sukacita tidak sama. Kalau kita ada masalah, kita kurang bahagia. Tetapi kalau kita ada masalah, bukan bermaksud kita tidak boleh bersukacita. Dan bila kita memilih untuk bersukacita, kita memilih untuk tidak fokus kepada masalah. Bila kita memilih sukacita, kita memilih supaya tidak fokus kepada masalah. Kita memilih untuk fokus kepada Yesus. Sukacita membawa kita melihat lebih jauh daripada keadaan kita. Melihat lebih jauh dari apa yang kita alami di sekeliling kita. Membawa kita melihat masa depan yang cerah bersama Yesus di surga nanti. Karena di situ tidak ada tangisan lagi. Semuanya sukacita sepenuhnya. Dan tidak kira musim hujan ataupun musim panas, kita boleh bersukacita. Karena sukacita membawa kita melihat lebih jauh dari apa yang kita alami. Tidak kira kita susah ataupun senang, kita boleh bersukacita. Jauh berbeza dari perkataan bahagia. Nah, saya mau tutup dengan ayat ini. Sukacita tidak boleh dilakonkan.
Sukacita tidak boleh dilakukan. 1 Petrus bab ke-8, bab ke-1 ayat 8 mengatakan begini. Kamu bergembira kerana sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Sukacita itu bermulia, tidak terkatakan. Sukacita yang mulia maksudnya sukacita yang membuat muka kita bercahaya. Kamu tahu, bila kita sudah diselamatkan, dibawa bertemu dengan Yesus di surga nanti, kita akan bercahaya seperti matahari. Alkitab jelas, karena sukacita kita bersama dengan Yesus. Itu yang membuat kita bercahaya seperti matahari. Sukacita tidak boleh disembunyikan. Dari jauh orang melihat cahaya sukacita kita. Tidak boleh dilakukan. Sukacita akan bercahaya dan semua orang akan melihat daripada jauh. Nah, yang kedua, sukacita yang tidak terkatakan. Maksudnya, sukacita itu tidak boleh diungkapkan dengan perkataan manusia. Kalau kamu mau mengalami sukacita itu, kamu harus ada sukacita. Supaya kamu tahu maksud ada sukacita ataupun tidak ada sukacita. Kita harus mengalami sukacita supaya tahu maksud sukacita itu. Nah, anak-anak Tuhan yang saya kasihi, saya bukan mengatakan kebahagiaan hidup tidak penting. Saya bukan mengatakan bahagia itu tidak penting. Bukan, sebenarnya saya mau kamu semua bahagia, semua gembira. Memang saya berdoa supaya semua anak-anak Tuhan semua bahagia dan gembira. Tetapi kalau dibandingkan dengan nilai sukacita dalam hidup kita, saya berharap kamu semua mendapat sukacita bila waktu senang dan susah. Lebih dari itu, sebagai anak Tuhan yang melayani setiap hari di keluarga kita, di gereja, di mana-mana tempat kita, kita memerlukan sukacita lebih daripada bahagia. Itu adalah kekuatan kita melayani Tuhan. Bukan senang, tidak ada siapa yang berani mengatakan sebagai Kristen senang. Tidak, sebagai Kristen tidak senang. Kita tidak boleh hidup sesuka hati. Kita tidak boleh lakukan sesuka hati. Orang mengejek kita, orang merendahkan kita dan sebagainya. Bukan senang sebagai Kristen. Dan satu cara kita mengalami, melawan semua itu dalam kehidupan kita dengan memiliki sukacita Yesus. Itu kekuatan kita melawan semua kesusahan, penderitaan hidup sebagai Kristen. Okay. Nah, saya ada satu cerita dongeng. Ini slide yang terakhir. Okay. Memang kebiasaan seorang pastor, kalau sudah habis khotbah, dia akan cepat-cepat berlari ke belakang ini dan berdiri di belakang sana dan nah, shalom terima kasih dan begitu. Nah, pastor ini orang Sarawak, orang Melanau. Okay. Dari jauh dia nampak seorang nenek datang, datang mau balik. Dan nenek itu adalah seorang yang datang kali pertama kepada gereja itu. Dan pastor itu shake hand dengan dia dan memperkenalkan diri kepada nenek itu. Dia kata, saya suka habis kepada nenek itu. Maksud pastor itu, nama dia Suka bin Habis. Nama dia Suka bin Habis, tapi dia kata saya suka habis. Dan nenek ini salah anggapan. Dia kata, oh pastor, saya pun sangat suka karena khotbah pastor sudah habis. Maksudnya dia seakan-akan mengatakan, oh khotbah pastor sangat boring. Dan saya bersyukur karena sudah habis sekarang. Beritahu kawan-kawan kamu di sebelah kanan kiri, bersukacitalah.
dengan sukacita Yesus. Mari kita berdoa, oke? Saya akan berdoa untuk kita semua. Dan kalau kamu mengalami masalah dalam kehidupan kamu, saya tidak tahu, tidak kenal kamu dan sebagainya. Dan kamu memerlukan doa, saya tidak tahu cara kamu respon kepada firman Tuhan. Tetapi kalau kamu memerlukan doa, kamu perlu bantuan dari segi doa dan dorongan dan sebagainya. Berjumpa dengan pastor selepas